Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di saluran kesayangan kita, Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, untuk di video kita kali ini saya ingin kembali mengajak panjenengan, saya ingin kembali mengajak Anda untuk belajar mengenal dari salah satu dapur keluarga jalak atau dari varian jalak, yaitu dapur jalak rubuh. Nah seperti apa sih wujud dari dapurnya dan juga apa filosofi serta tuah yang dikandung dari keris dengan dapur jalak ruwuh ini, kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Nah ini adalah pusaka yang akan kita review untuk di video kita kali ini Sobat. Kalau panjenengan melihat di sini, untuk di warangkanya saja ini sudah sangat menarik. Nah seperti ini warangkanya setelah saya serviskan, ini begitu luar biasa Sobat. Dan saya yakin ini diagem oleh bukan orang sembarangan. Ini adalah orang-orang bisa dikatakan mungkin orang kaya ataupun juga orang yang memiliki jabatan khusus. Ini seperti itu. Dalam keyakinan saya seperti itu Sobat. Karena saya meyakini bahwasanya antara zaman dulu dan zaman sekarang pun juga sama. Jika pemilik dari pusaka itu punya budget yang tebal atau kantong yang tebal, maka sandangan dari pusakanya itu pun juga pasti akan dibraini, atau dalam artian itu kalau di dalam dalam dunia tosan aji itu diberikan sesuatu yang istimewa. Nah salah satunya adalah mungkin seperti ini Sobat. Nah dipilihkan dari kayu yang bagus. Nah seperti ini. Ini kalau boleh saya bilang, untuk di dapurnya ini termasuk langka, dan pamornya pun juga termasuk langka di dalam pengetahuan tosan aji saya Sobat. Karena apa? Karena selama ini yang saya ketahui bahwasanya dapur dan juga pamor ini tidak begitu banyak dalam peredaran dalam dunia tosan aji. Nah seperti itu. Ini sudah saya serviskan, dan untuk dibilahnya pun juga sudah saya warangkan di tukang warangka saya. Coba kita akan melihatnya ini seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah ini Sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, kesan dari pusakanya ini sangat gagah merbawani. Jadi ini sangat gagah sekali, dan pusakanya ini juga sangat besar. Ya, bentar Sobat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, coba kita akan melihatnya bersama-sama ini Sobat. Kalau Anda melihat di sini, untuk dibilah dari pusakanya ini, dia berkesan kekar, gagah. Karena apa? Karena memang pusakanya memang besar ini Sobat. Nah, dengan tantingan yang sangat mantap sekali. Pusakanya ini ada odo-odonya, semacam kayak ngadal meteng ini Sobat. Nah, seperti ini. Terkesan seolah atau mirip dengan brojol, dan juga mirip dengan tilam ubi. Nah, kesannya seperti itu. Ini adalah dapur jalak ruwuh Sobat. Jalak ruwuh. Jadi dari kata ruwuh itu dua kata, yaitu luru uwoh. Luru itu apa ya? Bisa dikatakan mencari. Woh itu dari kata uwoh atau buah, mencari buah. Seperti itu. Nah, nanti untuk makna dan juga filosofinya akan saya jabarkan nanti di akhir video Sobat. Nah ini adalah dapurnya, dapur jalak ruwuh. Dan untuk di pamornya, ini adalah pamor Tirto Tejo Sobat. Nah, Tirto Tejo semacam kayak apa ya, wasuta, tapi di bagian tepinya, bagian pinggirnya ini ada semacam kayak bingkai yang membentuk seperti pola untu walang. Jadi dia berlekuk-lekuk. Nah seperti ini. Ini adalah pamornya, pamor Tirto Tejo.
Tirta itu adalah air dan tejo artinya berkilauan. Nah, seperti ini. Sangat luar biasa sekali ya. Untuk di pusakanya saya sangat meyakini bahwasanya pusaka ini dulu dimiliki oleh orang-orang yang punya jabatan tertentu ataupun juga orang-orang ternama zaman dulu, karena saya sangat meyakini pusaka ini bukanlah pusaka rakyat biasa gitu. Jadi ini adalah pusaka yang bisa dikatakan kalau nggak orang yang punya jabatan berarti beliau adalah orang kaya. Nah, di dalam bilahnya ini untuk di pamornya pamor Tirto Tejo, dan untuk di bagian gonjonya bagian depan sirah cecaknya ini ada semacam pamor, dia bulat sobat. Ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini adalah pamor pasu alam yang konon tuahnya ini diyakini jika ingin pemiliknya ini ingin mendapatkan sebuah keuntungan maka akan lekas dapat. Itu seperti itu. Ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah dapurnya, dapur Jalak Ruwuh dengan pamor Tirto Tejo, dan pamor di bagian gonjo adalah pamor pasu alam. Nah, tantingannya sangat mantap sekali sobat. Ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Nah, coba akan saya balik untuk kameranya biar kita bisa melihat lebih detail tentang bilah pusakanya, sekaligus saya nanti akan mengajak panjenengan untuk melihat di buku ensiklopedia keris sobat tentang dapur Jalak Ruwuh sekaligus pamor Tirto Tejo itu seperti apa, sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk belajar kita. Nah, untuk di video kita kali ini sobat, yang ingin saya angkat atau yang ingin saya tunjukkan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama adalah dapur Jalak Ruwuh dengan pamor Tirto Tejo, yang kapan hari keris ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya. Nah, waktu itu untuk di pusakanya masih sangat kotor, begitupun juga dengan warangkanya. Tapi sobat, meskipunlah di situ terlihat waktu itu kotor, tapi saya tahu pusaka ini adalah bukan pusaka sembarangan. Pusaka ini adalah pusaka bagus. Karena apa? Karena saya pun juga melihat waktu itu di warangkanya. Meskipun waktu itu memang warangkanya ini buluk, jadi kotor banget gitu. Tapi saya melihat bahwasanya pusakanya atau warangkanya waktu itu, ini setelah diserviskan saya yakin akan menjadi warangka yang sangat luar biasa bagusnya. Dan terbukti sobat, setelah saya serviskan warangkanya, nah seperti ini. Ini bisa dibilang masih utuh untuk di warangkanya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa sobat. Nah ini. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini sobat, ini pusakanya masih sangat tebal. Nah, semacam kayak ngadal meteng, karena di bagian tengah bilahnya ini ada odo-odonya sobat. Nah, ada odo-odonya seperti ini. Ini sangat menyenangkan dan juga sangat luar biasa sekali ini sobat. Nah, ini kapan hari pemiliknya bilang bahwasanya untuk di dapurnya ini masuk di dapur Jalak Ruwuh Mas Tony, katanya seperti itu. Nah, coba kita akan melihat buku. Kita akan melihat di buku ensiklopedia keris tentang keterangan Jalak Ruwuh itu seperti apa sobat. Coba. Nah, di sini. Coba kita akan membaca bersama tentang keterangan Jalak Ruwuh atau disebut dengan Jalak Ruwuh. Nah, Ruwuh luru uwuh adalah salah satu dapur garis lurus yang ukuran bilahnya normal, permukaan bilahnya nggigir sapi. Keris itu bergandik polos, ada pejetan, ada gusen dan odo-odo. Nah, ada gusen bagian pinggirnya, lalu juga ada odo-odonya. Sepintas lalu keris dapur Jalak Ruwuh ini mirip dengan tilam upih atau brojol. Bedanya yang jelas adalah bilahnya yang lebih tebal dan kebanyakan ngadal meteng. Namun Jalak Ruwuh terkadang dikacaukan orang dengan dapur Jalak Nguwuh karena bunyi dapur ini hampir serupa. Nah, seperti ini sobat. Ini adalah gambar dari Jalak Ruwuh.
Nah, coba kita akan melihat ini. Nah, seperti ini. Nah, di bagian tengah bilahnya ada odo-odonya, dan di bagian pinggir ini ada gusennya, tapi sudah tidak begitu kentara ya untuk di gusennya ini sobat. Nah, untuk di pamornya ini adalah pamor Tirto Tejo. Kalau menurut saya, coba kita akan melihat keterangan di pamor Tirto Tejo. Nah, coba di sini ada keterangan pamor Tirto Tejo sobat. Coba kita akan membaca bersama-sama bahwasanya Tirto Tejo adalah salah satu dari pamor yang pola gambarannya agak serupa dengan gambaran pamor Woswutah. Bedanya pada Tirto Tejo ini gambaran pamor itu dilengkapi dengan gambaran semacam bingkai yang bentuknya merupakan garis lekak-lekuk mirip pamor untu walang. Tirto Tejo yang berarti air berkilauan tergolong pamor melumah yang sulit pembuatannya. Sebagian pecinta keris percaya bahwa pamor Tirto Tejo mempunyai angsar yang dapat membuat pemiliknya ini menjadi menonjol dan tenar di lingkungan pergaulannya. Jadi ini kalau menurut keterangan dari buku ensiklopedi keris ini sobat, bahwasanya pamor Tirto Tejo ini angsarnya untuk ketenaran atau menonjol di dalam lingkungannya, baik di dalam lingkungan kerja ataupun juga di dalam sebuah instansi itu seperti itu. Nah, ataupun juga bisa di kehidupan masyarakat. Nah, agar lebih menonjol lah. Berarti sangat cocok sekali ini diagem oleh para pemimpin. Mungkin seperti itu sobat. Nah, ini adalah pamor Tirto Tejo yang angsarnya ini diyakini untuk menonjol di dalam karir dan juga untuk ketenaran. Nah, seperti itu sobat. Lalu coba akan saya sedikit singgung tentang definisi tuah dari ini sobat, dari dapurnya, yaitu dapur jalak ruwuh. Jadi jalak ruwuh ini bermakna jalak luru uwoh, yang berarti jalak ini mencari buah. Jalak diibaratkan sebagai pribadi yang ulet, pantang menyerah, pandai mencari rezeki, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah bisa dikatakan filosofi kenapa keris ini dinamakan dengan nama jalak, atau jalak itu kan mengambil nama sebuah burung, karena dinisbatkan atau diibaratkan jalak ini sebagai seorang pribadi yang ulet, pantang menyerah, pandai mencari rezeki, dan juga bertanggung jawab. Pada zaman dahulu keris berdapur jalak ruwuh ini diberikan orang tua kepada anaknya yang hendak merantau atau bekerja atau menuntut ilmu atau menggapai sesuatu cita-citanya, itu seperti itu. Buah di sini perlambang dari sesuatu yang hendak dicari. Bisa berupa nafkah keluarga, juga bisa sebagai ilmu pengetahuan, bisa juga sebagai sebuah jabatan atau cita-cita. Itu seperti itu. Pesan dari dapur ini adalah, atau pesan dari dapur jalak ruwuh ini adalah agar pemilik keris ini senantiasa diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki dalam kehidupan dan juga untuk menuntut ilmu, agar senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami dan menguasai ilmu yang sedang dipelajarinya, atau diberikan kemudahan untuk cita-citanya sobat. Nah, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu untuk filosofi dan juga tuah dari dapur jalak ruwuh sobat. Sebuah dapur jalak yang bisa dikatakan cukup langka keberadaannya di dalam peredaran dunia tosan aji. Nah, dan di pamornya pun juga seperti itu. Ini adalah pamor Tirto Tejo. Bentuknya seperti Woswutah, hanya saja di bagian tepinya atau bilah atau di pinggir bilahnya ini ada semacam kayak bingkai berlekuk-lekuk seperti ini. Nah, ini adalah pamornya pamor Tirto Tejo, yang berarti air berkilauan, yang tuahnya ini diyakini untuk ketenaran dan menonjol di dalam lingkungannya atau di dalam atau dimanapun dia berada. Nah, itu seperti itu. Itulah kenapa pusaka ini sangat cocok sekali dimiliki oleh orang-orang yang masih aktif bekerja. Itu seperti itu. Bukan seorang yang usia pensiun. Jadi ini adalah sangat cocok dimiliki kalau menurut saya pada usia-usia yang masih produktif. Itu seperti itu.
pusakanya masih sangat tebal dan masih sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama tentang salah satu dari dapur yang bisa dikatakan cukup lengkap, yaitu dapur Jalak Ruwoh dengan pamor Tirto Tejo, dan di bagian gonjonya ada pamor Pasu Alam. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda semuanya para pecinta tosan aji pemula. Kalau boleh saya simpulkan bahwa saya mungkin pemilik pertama yang memiliki dari dapur Jalak ini dulunya adalah seseorang yang ingin dimudahkan di dalam menggapai cita-citanya, seseorang yang ingin dimudahkan dalam menggapai puncak karirnya, itu seperti itu. Dan di bagian pamornya ini adalah untuk menonjol di dalam karir dan juga di dalam usaha yang sedang dirintisnya. Dan di bagian gonjonya itu terselip pamor Pasu Alam yang diyakini bahwasanya pemilik dari pamor Pasu Alam ini diyakini apabila mencari keuntungan itu maka akan lekas dapat. Itu seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali bahwasanya para leluhur kita dulu menitipkan sebuah pesan dan juga harapan di dapur Jalak Ruwoh ini sungguh sangat bisa dikatakan definisinya atau filosofinya itu sangat baik sekali bagi sang pemegang pusaka. Itu seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan sekaligus hiburan bagi Anda semuanya, khususnya para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda semuanya untuk mengenal, mencintai, merawat, serta melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.